2024 Hari Tentara Nasional Indonesia tahun 2019 siap dimulai. Lanjutkan pasukan, siap dipisah. Stop. Luruskan. Lurus. Tanda kebesaran muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal itu harus disyukuri sekaligus menjadi cambuk bagi kita untuk berbuat lebih baik. Oleh karena itu, tema pokok pada kegiatan HUT ke-74 ini adalah TNI Profesional Kebanggaan Rakyat. Pada kesempatan ini pula, selaku Panglima TNI dan atas nama seluruh prajurit PNS beserta seluruh keluarga besar TNI, saya ucapkan rasa hormat dan bela sungkawa yang mendalam atas gugurnya prajurit-prajurit terbaik TNI dalam melaksanakan tugas negara. Kami yang ditinggalkan akan melanjutkan tugas yang diamanahkan dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan dan kesabaran. Kemajuan teknologi yang sangat berguna bagi kehidupan manusia juga membawa dampak disruptif di berbagai bidang. Hal ini telah menjadikan konsep peperangan menjadi tidak lagi terbatas dalam suatu batas teritorial dan masuk ke berbagai dimensi. Sebagai contoh, perang cyber yang disertai dengan perang informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pangdam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Teguh Arif Indratmono. Yang kami hormati PRT Gubernur Aceh, Paduka Yang Mulia Wali Nangro, Unsur Forkopimda Aceh, Kasdam Iskandar Muda, serta seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Baru saja tadi kita saksikan bersama rangkaian upacara parade Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-74 tahun 2019. Coba pelaksanaan ulang tahunnya ke-74 saat sekarang kita laksanakan di Korem 011 Mawai. Demikian pertimbangannya. Kenapa kita pilih temanya dengan TNI Profesional TNI Rakyat? TNI Profesional Kebanggaan Rakyat adalah karena dari pengalaman kita bahwa TNI adalah lahir dari rakyat
besar dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Sehingga mengambil tema adalah seperti itu karena militansi TNI, profesional TNI itu yang diharapkan oleh rakyat dengan harapan bahwa kita akan menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kegiatannya Situasi Aceh sendiri bagaimana nih terkait dengan adanya yang pelaku bersenjata kemarin? Insya Allah situasi Aceh akan terlaksana, akan terjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kemarin kita sudah berkoordinasi selalu dengan Polda, kemudian dengan Binda untuk mengantisipasi karena masih ada juga upaya-upaya membuat berita hoax untuk menciptakan kondisi seperti di Papua. Namun di Aceh masyarakatnya jauh lebih cerdas, jauh lebih dewasa, dan jauh lebih punya pemikiran wawasan ke depan. Sehingga masyarakat sendiri di Aceh tidak terpengaruh dengan hoax-hoax yang ada yang dilemparkan oleh kelompok oknum-oknum tertentu. Ada pengawasan intelijen mengatakan bahwa ada kegiatan dilaksanakan yang sekarang ada. Kalau intelijen berbicara, ada kelompok mujahidin di mana-mana di seluruh Indonesia ada. Semua terdeteksi oleh kita dan kita ikutin. Insya Allah kalau di Aceh tidak akan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak kita harapkan karena rakyat sangat membantu, sangat bekerja sama dan memberikan informasi terus kepada kita. Untuk peredaran kegiatan yang dilaksanakan ada beberapa prajurit TNI atau anggota TNI yang ditangkap di MS kemarin itu. Jadi gini, bukan hanya pada saat sekarang saja. Di saat saya pertama menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda, salah satu ketentuan dan protap saya adalah bersihkan TNI di jajaran Pangdam Iskandar Muda dari narkotika atau narkoba. Dan kita sendiri sudah melaksanakan pembersihan di tiap satuan, di mana kita adakan pemeriksaan urin secara mendadak kepada mereka-mereka dan kita pilih, bukan kita pilih, yang sudah yang belum kita acak. Nah, begitu ketangkap kita langsung proses hukum. Cuma kalau internal memang tidak masuk ke media. Kebetulan ini juga ada informasi dari agen kita yang mengatakan bahwa ada indikasi oknum TNI yang terlibat narkoba di Hotel Hermes kemarin. Saya sudah perintahkan langsung dan Pemdam untuk berkoordinasi dengan instansi terkait mengadakan penggerbekan atau penangkapan. Dan saya sebagai Pangdam Iskandar Muda tidak mentolerir apapun mereka, walaupun itu adalah pamen, saya akan tindak dengan prosedur hukum yang berlaku. Proses pemecatan ini bagaimana? Ada pemecatan? Pemecatan atau tidak nanti tergantung proses hukumnya. Proses hukumnya nanti kan bukti-bukti yang ada di dalam proses persidangan mulai dari auditor sampai di pengadilan militer itu yang akan menentukan pengadilan. Tapi saya sebagai Pangdam Iskandar Muda menentukan harus melakukan proses hukum sesuai prosedur. Saat ini prosesnya bagaimana ke depan? Proses sekarang sedang proses penyidikan ada di POM pada saat sekarang khusus yang oknum TNI. Kalau yang mereka dari sipil diserahkan ke pihak kepolisian. Kegiatan hari ini adalah mereka hari ulang tahun, tadi sudah upacara. Setelah upacara kita juga ada demo tentang prajurit, kemudian syukuran, tadi kita makan bersama, dan kemudian ada hiburan dari kita ke kita, tidak ada panggil artis, tidak. Kita laksanakan dengan penuh sederhana. Artinya kegiatan ini akan digelar setiap kota. Insya Allah kita akan gilir. Ya, kita akan gilir. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih, Panglima. Ya nanti sesuai prosedur hukum, karena kita kan saat sekarang tidak serta-merta bisa langsung mencopot kalau dasar hukumnya belum kuat. Nah sekarang prosedur hukum, memang dia adalah jabatan di Puskakpon Cimahi. Nah prosedur ya kebetulan dia informasi sedang ada acara undangan kegiatan di sini dan kemudian ada informasi itu ya. Tadinya kita nggak tahu kalau ada yang bersangkutan, kita kan tidak tahu siapa yang di dalamnya. Ya, ada yang bukan mereka tugas di Puskakpon. Terima kasih. Oh sudah banyak, cuma data dari staf personil dan ini saya banyak. Kita nggak ada kompromi dengan narkoba. Pasti kalau bisa kita pecat pasti akan kita pecat. Tapi tentu kita sekarang mengedepankan proses hukum. Jumlahnya mencapai atau 100 orang? Nanti tanya ke staf Terima kasih. terima kasih.